ya sudah dibiarkan. Tapi kayaknya belum ada yang masuk. Saya tunggu-tunggu belum ada yang masuk, Pak Heru. Takutnya Pak narasumber menunggu. Nah, Bapak Ibu, Pak narasumber nanti tungguin dari Ibu, gitu ya. Tapi dikerjakan kan? Ya, supaya Ibu bisa mendata ya, sesuai dengan daftar hadir yang ada. Bu, kalau saya sendiri saja bagus. Bu, kalau saya mau gabung sama yang ini nggak apa-apa, asal nama sama SD-nya tertera ya, begitu ya. Ya sudah, Ibu nggak usah panjang lebar. Insya Allah Pak Hairul Jaman akan segera memberikan materi yang materinya hari kedua. Tolong yang kemarin masih bingung-bingung, sekarang harus lebih konsentrasi lagi. Ayo, konsentrasi lagi supaya kita lebih jelas dan lebih memahami. Karena ini hari terakhir. Kata Pak narasumber kemarin, kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Sudah? Sudah? Sudah ada catatannya untuk ditanyakan? Ini dong kesempatan loh, kesempatan lagi ada sesuatu yang belum paham dan belum dimengerti. Ini adalah waktunya. Tanyakan langsung ke narasumbernya. Kalau yang sudah siap, alhamdulillah, terima kasih. Mangga Pak Heru, dimulai saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ada lawan, betul. Dan tentunya tepuk tangan juga untuk kita semua. Kurang semangat ya ini ya. Baik, ternyata saya belum buka kegiatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah melihat betapa cintanya ibu dan bapak terhadap gawai, terhadap laptop, dan mudah-mudahan ini menjadi transisi di mana sesuai dengan permen yang selalu keluar, selalu berubah-ubah, itu penekanannya kepada teknologi. Kita bacakan dulu untuk pembukanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kesulitan sampai mimpi buruk tadi malam ibu dan bapak tentang IKM? Tidak ada ya. Ditambah dengan udah capek, hujan begitu deras. Ternyata hujan itu di sini lambat, Bu. Saya sampai ke Kelapa II banjir. Kapan hujannya gitu? Nah, di sini kan begitu terik ya sore itu. Di sana ternyata banjir sampai ketak-takan sampai ke area rumah saya. Loh, ini kok banjir? Nah, dan lumayan besar ya sampai malam ya. Baik Ibu dan Bapak, nah mengawali kegiatan kita ini, oke, selamat pagi. Jangan lupa tadi, kalau selamat pagi tepuk tangannya berapa kali? 1 kali. Kalau selamat siang, 2 kali. Selamat sore, selamat malam, tepuk tidak bersuara. Baik, selamat siang, selamat malam. Masih bersuara. Tanda-tanda sebagian ruhnya belum hadir. Baik Ibu dan Bapak, saya akan mencoba sekali lagi penasaran. Ibu dari mana nih? SD mana Bu kemarin? Kesatrian. Belum pengen banget ditebak. Boleh ya, tapi sekarang tebak usia aja deh. Iya, tebak usia ya. Punya suami sudah Ibu? Sudah. Silakan nanti punya anak belum? Nah, kalau udah punya anak, tuliskan umur Ibu dan anak dijumlahkan itu. Umur Ibu sekarang dengan jumlah anak Ibu, umur anak Ibu yang pertama ditambahkan. Contoh 10 sebenarnya usia Ibu, umur anak 5 berarti jadi 15. Oke, silakan diingat atau mau ditulis supaya temannya jadi saksi ya. Enggak, ini sungguh kok. Yang penting nanti jawabnya jujur. Harus jawabnya jujur. Ini mudah-mudahan benar. Dulu saya belajar bagaimana permainan matematika dengan kartu bilangan. Itu ada rumusnya. X pangkat
X kuadrat plus 1 dan seterusnya, nama kartunya begitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu, mudah-mudahan nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah. Ya, sudah dituliskan Ibu? Sudah. Tapi jawab dengan jujur ya, jawab dengan jujur. Kalau ada, kalau tidak ada. Saya akan perlihatkan kartu yang pertama nih Ibu. Ada nomor yang Ibu tuliskan di sini? Ada ya? Ada. Oke. Kemudian di sini ada kan Bu? Tidak ada. Di sini Ibu? Tidak ada. Di sini Ibu? Nggak ada. Di sini Ibu? Ada ya? Oke, terus di sini Ibu? Nggak ada? Berarti usia Ibu ditambah dengan anak Ibu 34, betul kah? Tepuk tangan dong buat saya. Ya. Sekali lagi supaya lebih mantap lagi. Kalau dengan suami takut terlalu tinggi, angkanya lebih dari 80, enggak ya? Oh enggak ya, khawatir. Karena yang saya buat baru sampai tentang 80. Sekali lagi deh, siapa yang mau dicoba? Atau pilihlah salah satu angka rentang 1 sampai dengan 80, tuliskan. Nanti beritahu saya siapa yang mau akan diterka atau diperakirakan. Siapa? Ya, boleh Ibu, sudah dituliskan. Angkanya rentang 1 sampai 80, artinya jangan lebih besar dari 80. Tapi harus dengan kejujuran seperti tadi ya. Oke, di sini ada angkanya Bu? Ada ya? Di sini Bu? Tidak ada ya Bu? Di sini Bu? Tidak ada. Lihat baik-baik, tidak ada? Tidak ada. Di sini Ibu? Ada ya? Oke. Di sini Ibu? Tidak ada, benar? Oke, di sini? Tidak ada. Kalau gitu angkanya 36 ya Bu? Tepuk tangan dong buat saya. Mau nanti diberi? Ya udah, nanti di-share deh. Buat sulap-sulapan sama siswa ya, biar guru saya maha mengetahui ya. Sehingga siswa untuk bermain-main agak takut nanti. Baik, bu gurunya tahu loh, hati kan gitu ya. Oke, banyak sekali sebetulnya permainan-permainan yang bisa kita kembangkan ya. Baik, hari ini jadwal kita ke ini ya, kalau tidak salah di proyek ya. Ya, di proyek ya. Iya, Bu Kepala. Penilaian ya. Penilaian ya. Baik. Oke. Hari ini kita ya asesmen atau penilaian. Ibu dan Bapak, kemarin kita sudah jelaskan terkait dengan struktur yang ini ya. Nah, intinya gini. Kemarin kita sudah menemukan bahwa proyek itu adalah bagian dari intrakurikuler dan terjadwal, tetapi dia bukan mata pelajaran. Itu akan kita bahas nanti setelah penilaian. Nah, bagaimana di dalam kurikulum Merdeka tentang penilaian? Apakah terdapat perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Sejauh ini Bunda Bapak, apa yang Bunda Bapak ketahui? Sama tidak? Sama tidak? Ada ulangan nggak di IKN itu? Ada. Yang Ibu dan Bapak ketahui ulangan itu berapa banyak, berapa kali, atau berapa jenisnya? Kira-kira. Kalau dari jenisnya ada berapa jenis sih penilaian itu? Di K13? Ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, PAS atau PAT, bukan? Kalau di KN, di kurikulum Merdeka itu ada nggak penilaian hariannya? Ada tidak? Kira-kira ada tidak penilaian harian, ulangan harian itu? Ada nggak di KN? Jangan ragu-ragu, menurut Ibu perlu nggak? Kalau gitu dibalik pertanyaannya, penilaian harian itu untuk apa sih sebetulnya gunanya bagi guru? Bagi guru loh. Menambah nilai kayaknya Pak.
Buat guru kira-kira apa? Fungsi untuk guru mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai atau daya serap dari mata pelajaran yang disampaikan. Apakah setiap kita ngajar wajib untuk mengadakan penilaian harian? Wajib nggak kalau kita habis ngajar, setelah itu langsung ulangan atau penilaian harian? Wajib tidak? Coba yang wajib, coba yang tidak wajib. Rata-rata cari selamat lagi dulu, tidak berani ngajar. Baik, wajib apa sunnah? Nah baik. Jadi gini, penilaian harian itu tidak selamanya ketika kita selesai mengajar, kemudian kita mengadakan penilaian harian. Tapi ketika mengadakan evaluasi wajib nggak? Wajib. Untuk melihat apakah yang kita sampaikan itu bisa diterima atau tidak dengan siswa. Tapi kalau penilaian harian sendiri itu dilakukan ketika kita mengukur paling tidak satu pokok bahasan sudah selesai. Boleh nggak pas setengah pokok bahasan? Boleh. Kalau dirasa, wah satu pokok bahasan ini kok luas banget ya. Kalau di dalam K13 itu ada namanya tema. Apakah dalam satu tema itu boleh lebih dari sekali? Boleh. Minimal satu kali. Kalau wah luas banget ini, masa iya sebulan baru penilaian, maka boleh dipecah-pecah. Boleh 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, langsung kita mengadakan penilaian. Tergantung dari kebutuhan diri kita. Tapi pada prinsipnya penilaian itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa atau daya serap siswa. Ya. Di K13, di IKN itu tetap ada yang namanya penilaian harian. Waktunya kapan? Ya tadi. Kalau memang ibu dan bapak ingin mengukurnya satu ruang lingkup materi atau satu pokok bahasan, boleh. Mau dibagi-bagi lagi, contoh kayak kemarin bilangan, kan ada penjumlahan, ada membaca, menulis, mengelompokkan. Pak ini banyak banget, akan saya pecah lagi deh. Beberapa kali penilaian, boleh. Mau sekali aja, boleh, nggak ada masalah. Yang penting intinya penilaian harian tetap ada dalam kurikulum merdeka. Kemudian ibu dan bapak, nah ini penilaian itu kebetulan ada di paling belakang. Ya sebetulnya tidak terlalu urgen dalam artian karena penilaiannya tidak berbeda dengan kurikulum 2013. Yang membedakan hanyalah tidak ada yang namanya PTS, itu saja. Tidak ada yang namanya PTS. Ini contoh jadwal sebentar. Ini ada loh di ibu dan bapak ada ya. Ini udah dibagikan judulnya yang sosialisasi itu. Di bagian akhir nanti ada contoh kayak rapot gitu. Jadi yang membedakan tidak ada PTS. Pak, kemarin ketika kita melakukan suatu kegiatan, nah ini ya, ini contoh rapotnya ya. Nah itu, kok kami ada PTS-nya sih Pak? Di kain itu bukan PTS. Itu bagian dari sumatif. Karena di IKM itu hanya ada 2 penilaian. Penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tidak ada penilaian tengah semester. Artinya nilai yang disajikan dalam PTS itu masuk ke dalam sumatif. Nah, karena itu apa? Karena itu kemarin yang matematika baru ada bilangan sama aljabar, geometri belum. Berarti itu masuk ke sumatif. Ya, sekali lagi itu yang membedakan. Jadi dalam IKM tidak ada PTS. Kalaupun ada, hanya ingin memenggal bahwa sumatif itu dibagi 2 dengan alasan terlalu luas tadi. Contoh, kalau pembelajaran satu semester itu diberikan semua, maka nggak fair. Dengan jumlah nilai 35 harus membuat soal yang begitu banyak pokok bahasanya. Karena itu dibuat di paruh gitu tuh. Yang separuh semuanya tentang bilangan dan aljabar itu diberikannya di PTS, tapi masuknya ke dalam kolom penilaian sumatif. Sisanya dimasukkan di akhir. Karena kan yang terlalu luas itu nggak mungkin 35 soal kemudian menjawab sekian banyaknya persoalan. Karena itu dibagi 2 tadi. Nah, itu ya alasannya. Di PTS yang kemarin kita lakukan
dalam rangka memajukan PTS yang harusnya di 6 bulan yang akan datang ditarik ke depan, ya itu persoalannya. Nah ini contoh rapotnya, berarti ini belum ada. Kalau gitu saya coba buka, saya kirim belum aplikasi rapotnya Neng ya? Ada ya? Ada belum ya? Mudah-mudahan ada deh. Ya, kita akan coba buka di aplikasi rapot, akan lebih jelas ya. Izin sebentar, saya cari dulu di laptop saya. Rapot. Iya, rapot IKM ada, Neng? Ada. Oh, ini ya, contoh ya. Nah, ini rapot proyek kalian. Oh, bukan. Nah, ini yang terbaru, tapi nanti jangan yang ini deh, ada 2. Kalau belum dikirim, tolong aja Pak. Iya, nanti kalau belum dikirim akan saya kirimkan. Nggak ada ya, sebentar ya. Sebentar, saya lihat ya, mudah-mudahan ada. Takutnya saya ada di laptop yang satu. Aplikasi. Kalau yang ini sedang akan disempurnakan yang ini. Ada yang sudah kita buat itu bareng-bareng. Di sekolah ada sebetulnya ini, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini. Ada ya? Ada di sekolah ada, sampai dan di spekernya. Ini harus ada yang mengoperasi kalau apa? Boleh ada yang bantu saya? Barangkali di laptop saya. Ada yang bantu untuk jadi operator di laptop saya? Siapa yang akan Bu Asti? Boleh kan? Mengoperasikan laptop saya, Bu Asti? Ya. Ini contoh raport kurikulum Merdeka. Nah, di raport ini, yuk kita klik mau mana saja, mau pakai apa? Mau yang IPAS kah? Mau PHP? Mau yang mana kira-kira? IPAS, klik IPAS Ibu. Ya, ini contohnya. Nah, di IPAS itu, nah ini ada 6 kok, ada 6 ya Pak. Ini 6 penilaian gini. Ini enggak, ini sebetulnya kalau Ibu dan Bapak akan mengadakan penilaian gitu ya. Katakanlah sekali boleh, mau 2 kali boleh. Ini disediakan kolom sampai ke 6 kali. Kalau akan melakukan katakanlah penilaian harian itu dengan jumlah lebih dari 1 kali. Nah kemudian di sini ada FM, singkatan dari formatik. Ada SM, singkatan sumatik. Nah jadi kalau Pak saya mau penilaian harian pertama deh di apa IPAS tadi, taruh di sini seret. Mau kedua kali, taruh di yang kedua. Nah, dan seterusnya. Tetapi kalau nanti akan sumatik, boleh Ibu dan Bapak meletakkannya di sini boleh, di sini boleh. Ini udah otomatis. Ketika tidak terisi, tidak akan menjadi pengurang. Ya, ketika tidak diisi, rumusnya tidak menjadi pengurang. Artinya diisi boleh, tidak boleh. Jadi kalau sumatik, Ibu dan Bapak boleh meletakkannya sebetulnya di mana saja. Tetapi yang bagus, ya sesuai dengan kalau di sini diisi formatifnya, ya kita sandingkan dengan formatif. Pak kalau ada formatifnya 4 kali atau 5 kali, sumatifnya sekali nggak apa-apa, diisi aja di 1 kolom. Dia tidak akan menjadi pengurang. Kenapa Pak? Kok ini kok tadinya dibikin SM semua ya? Di awal-awal kita menggunakan kurikulum Merdeka itu semua juga bagaikan apa ya? Bagaikan sampan di tengah laut. Terus ingin mencari bentuk belum sempurna. Ini sedang kami sempurnakan supaya nanti lebih efisien, lebih sederhana begitu. Nah, ini kemudian yang untuk semester 2. Sama, ada formatif, ada sumatif, tidak ada yang namanya PTS.
Pak, kami nanti mau bikin buku lah, buku penilaian yang manual, boleh. Ini tinggal nanti di copy atau ditekan apa ya? Ctrl P, coba Bu Asti bisa nggak? Tekan Ctrl P. Kita akan melihat Ctrl, nah langsung muncul tuh kan. Tinggal di print out. Atau nanti disesuaikan berapa besar yang akan menjadi bagian menjadi ulangan harian. Nah, boleh exit. Nah, atau keluar lagi dari sini, yang ini Bu Asti yang merah. Oke. Sini. Nah, sensor. Ini contoh dari penilaian secara aplikasinya. Jadi tinggal mengisi saja ulangan pertama, ulangan kedua. Ini kenapa Pak? Ini ada A7, A8 maksudnya meneruskan dari sini. Ini yang ke-6 itu semester 1. Kalau nanti di sini seharusnya nggak perlu nih AP nih. Nah, AP ini nggak perlu, kenapa? Karena siapa tahu cuma 2, di sini kan udah jadi 3 gitu ya. Jadi ini cuma kode saja. Back ini Bu Astri. Back. Nah, kita contohkan lagi, mau pelajaran apa biar tambah mantap? Mau pelajaran apa Ibu dan Bapak? Matematika kita lihat. Nah, kalau di matematika itu sudah ada elemennya. Kan kemarin ada bilangan, ada aljabar, geser lagi Bu Astri. Ada pengukuran, ada apa lagi? Ada geometri, ada analisis dan peluang. Ini yang ada di SD. Jadi kalau nanti Ibu dan Bapak masih semester 1, nggak mungkin akan mengisi ini karena aljabar, pengukuran dan geometri serta analisis masuk ke semester 2. Geser Bu Astri boleh ke semester 1-nya. Kalau gitu apa Pak? Di semester 1 itu baru sebatas bilangan. Jadi bukan begini, Pak, di semester ini bilangan ada, geometri ada, aljabar ada. Kalau mau gitu juga boleh sih. Tetapi untuk mempermudahkan guru, dia akan berpikirnya secara elemen. Contoh di IPAS, di PKN, di Pendidikan Pancasila. Di Pendidikan Pancasila, mana ya? Ini salah, harusnya Pendidikan Pancasila bukan BPK-nya. Nah, contoh. Di semester 1 ada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Bhinneka. Jadi NKRI-nya belum muncul, gitu tuh. Pak, dari mana kita mengetahui bahwa ini semester 1, ini semester 2? Yaitu dari ATP yang Ibu buat tadi. Yang kemarin buat ATP. Contoh Bu Astri, boleh lihat di ini Bu Astri di folder. Kemudian dilihat keluar dulu deh Bu Astri di sini nih, ke tanda panah ini. Di IKM ada nggak IKM masih? Oh, ke dia aja kalau ini nih di peserta boleh. Nah di IKM Tata itu ada nggak contoh form ATP, coba ini berarti kita lihat. Nah ini contoh. Kalau Ibu dan Bapak sudah penerapan, oh semuanya bilangan itu sekian JP, geometri sekian JP, itu nanti 1 tahun akan ketahuan. Kita akan tahu bahwa bulan Desember ini sudah sejauh mana setelah ini selesai. Karena itu nanti Ibu dan Bapak harus membuat ATP itu secara utuh. Kalau ada 3 elemen, 3 elemen, 4 elemen, 4 elemen gitu. Kalau nggak gitu gimana? Kita nggak tahu sejauh mana batas dari JP yang dibutuhkan. Gitu loh. Contoh matematika di kelas 1 itu ada 6 JP. 6 JP berarti satu semester ini ada berapa kali pertemuan kira-kira kalau 6 JP? Ada 6 berapa minggu? Tinggal dikali aja. Kan sekarang ini semester 1 ini jumlah minggu efektifnya 19. Kalau 6 minggu matematika 6 JP dalam 1 minggu berarti ada 6 kali 19. Berapa Bu? Hitung Bu, tolong Bu. Nanti dicairkan di bank terdekat Bu. Berapa Ibu? Berarti di sini tulis Bu Astri 114 untuk matematika. Contoh aja ini, contoh kan nggak ya? Dari 114 ini pasti akan dibagi-bagi nanti di elemen bilangan, nanti ketemunya berapa. Tahunnya dari mana? Dari tujuan. Kan kemarin bikin tujuan kan? Nah, tujuan ini kayaknya pertemuan pertama kita butuh 6 JP deh, seumpamanya. Pertemuan berikutnya kita butuh lagi semuanya 4 JP. Ini nanti akan ketemu. Kira-kira setelah 19 minggu itu jatuhnya di
pembelajaran yang mana, di ruang lingkup yang mana, di elemen yang mana. Kalau ini nanti sudah ini. Sebetulnya ada, coba Bu Asri dibuka lagi di sini, ada yang contoh kota Serang deh. Kalau nggak salah dia apa ya? Ada nggak? Boleh di peserta atau di D-nya saja di bawahnya Bu Asri. Masih ada nggak kira-kira ini? Nggak ada, ini aja. Atau kembali lagi ke D-nya aja, ambil ini, ambil yang D-nya Bu Asri. Mana D di sini, turunkan dikit. Ya, yang D-nya yang diklik. Ada nggak contoh? Biasanya ada contoh dari kota Serang, ada ya? Atau di peserta yang IKM dulu deh, IKM peserta tapi yang ini nih, ya yang di atasnya nih, yang di atasnya nih. Nah, yang tadi ya, coba nggak apa-apa deh, yang peserta ada deh, saya buatkan itu contoh ATP. Nah ini nggak, contoh proyek, contoh pemahaman. Nah ini contoh ATP yang ini, coba. Nah ini contoh nih. Nah ini setelah nanti ketemu gini nih jamnya. Nah, kalau sudah dituliskan secara keseluruhan, gitu ya. Oh, ini tentang apa nih? Membaca, menyajikan bilangan, dia butuh 5 JP. Berarti kelas 5 itu matematika 5 JP ya? Bukan berapa tuh? Coba kita lihat yang ini nih, klik yang ini nih. Kita pastikan yang ini klik atas ini. Nah, atas kan, artinya diambil di terus ke atas terus, yang gitu sampai nanti kita lihat kelas 5 di struktur. Terus lagi luar biasa suaranya sudah di belakang. Kurang bawah nih, ya bawah lagi. Bu Asri itu luar biasa. Terus langsung jadi. Nah ini nih. Nah ini kelas 1 kan tadi. Yang ini kelas 1, ini kelas 2 nih. Slide selanjutnya maksud saya. Nah, oke. Ini kelas berapa? 1. Coba kelas 5 kita lihat ada berapa JP ya kelas 5 ini. Terus lagi ke bawahnya nih, ke bawahnya. Nah, ini kelas 6. Oh, satu lagi kelewat berarti. Nah, ini. Kelas 3 sampai dengan kelas 5 itu matematika berapa tadi ya? Matematika 5 betul. 5 JP. Berarti kembali lagi tadi nih ke contoh yang buat tadi. Apa Excel apa buat tadi ya? Buat berarti ya. Ini ya. Oke. Nah, ini berarti ini 1 minggu nih. Ini 2 minggu, ini 3 minggu. Kan tadi matematika itu kelas 5 itu butuh 5 JP ya. Kalau di strukturnya tadi kan. Nah, di jadwalnya matematika itu ada 5 JP. Tadinya 6, tapi diambil proyek 1 JP. Sehingga nanti berdasarkan ini kita tahu ini minggu pertama, minggu kedua. Contoh di bulan Juli sekarang ada berapa minggu? Ada berapa? Minggu efektifnya di bulan Juli cuma 2 ya. Berarti nanti kalau cuma 2 di Juli itu cuma sampai sini. Ini kan seminggu kan tadi? Berarti nanti akhir Juli itu sampai di sini. Ini sudah bulan Agustus. Gitu ya. Jadi ketahuannya dari sini. Setelah menghitung secara keseluruhan, tolong yang kebawahkan. Terus kebawahkan. Ada batas rasanya itu untuk semester 1 dan 2. Terus saya kasih warna merah. Oh, kalau belum diberi warna merah. Lupa. Ada yang sudah diberi warna merah. Ini untuk 1 tahun loh. Sampai ke analisis kan tadi. Coba nih. Nah, kalau dihitung sampai semester 2 itu pasti ada 5 dikali 35 atau 36. Kenapa 36? Karena setahun itu 36 minggu efektif. Kalau yang sekarang cuman ada 35. 19 untuk semester 1 dan 17 semester kebalik. Berarti 36 juga nih, lupa ya. Berarti ada 19 dan 17. Oke. Belum itu Bu apa tuh kalender belum beredar? Astagfirullahaladzim. Nanti deh saya bel lagi kasih kurikulumnya biar segera dikeluarkan karena sudah mau masuk belum keluar ya. Oh iya betul, kebetulan alhamdulillah yang buat itu kemarin saya kalender pendidikan Kota Serang itu, tapi kemudian diseminarkan, mengundang dari beberapa pengawas, termasuk dari pegawai didik dan disepakati. Alhamdulillah kemarin saya bikin, jadi saya hafal gitu ya. Cuman di laptop yang satunya kayaknya tuh nih, kalau di laptop satunya ada itu. Oh di sini pun ada nih, coba deh. Cari di sini lagi Bu Asri nggak apa-apa, jadi saya Bu Asri ya. Nanti honornya bagi dulu Bu Asri. Ini Bu Asri ya. Cari ada atau di pencarian kaldik. Dari kenceng tuh ya. Oh iya, langsung dipencet langsung enter ya. Kaldik coba.
Nggak ada. Didi ya? Didinya ada nggak Kaldi? Mudah-mudahan ada. Oh, berarti di laptop satunya. Memang laptop ini karena kapasitasnya kecil banget gak jadi sini. Waduh, honornya gak jadi bagi-bagi. Tenang, Bu Asri, bahas semua pasti lah, insya Allah. Nah, Bu Asri, kita kembali lagi sini ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, ketika kita mengetahui ini ada di minggu keberapa, ini sudah menjadi yang saya katakan tadi. Kalau mau dijadikan promes, bisa. Jadikan prota, bisa. ATP ini multiguna. Kalau sudah jadi, nggak usah bikin prota lagi. Tinggal yang penting menunjukkan ini loh batasnya, gitu. Ini loh batasnya. Nah, ini sudah. Kalau kita bikin prota, program tahunan otomatis promesnya terbawa kan? Karena prota itu 2 kali dari promes. Ya. Atau boleh ditambah 1 kolom lagi di kolomnya keterangan. Semester 1, semester 2 dikali, nanti dikasih blok aja warna apa gitu. Oh, ini batasnya, gitu ya. Oke. Bisa paham sampai di sini? Nah, jadi nanti silakan adakan KKG kelas 1 dengan kelas 1, kelas 2 dengan kelas 2. Tapi ada cara yang mudah nanti Ibu dan Bapak menganalisis saja. Bagaimana nanti Bu Lia akan membantu PMM. Mana Bu Lia tadi ya? Oh iya, nanti melalui PMM nanti kita bisa lihat cara yang mudah untuk membuat ini. Nggak perlu membuat, menganalisis saja nanti kita. Karena sudah dibuatkan oleh pemerintah, tapi wajib kita analisis, siapa tahu tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita gitu. Sampai di sini masih banyak yang bingung. Ada yang tidak bertanya seperti biasa. Karena ditawari bertanya dari kemarin nggak ada yang mau bertanya. Yuk, yang mau bertanya siapa? Ya, Bu Astri, silakan. Mau nanya yang mata pelajaran IPAS itu maksudnya IPA dan IPS kan? Baik itu Iya. pelajaran kelasnya dipisahnya gimana? Oh gitu. Rupanya Bu Asri masih membayangkan kalau si IPA dan si IPS itu masih pacaran. Nah, Padahal sekarang dia sudah menikah. Nah, nanti akan kita lihat. Yuk Bu Asri, kita lihat, klik aja di rapor tadi Bu Asri. Berarti yang mana rapor Bu Asri tadi ya? Saya lupa. Ini. Nah, kita back aja Bu Asri. Supaya kita tahu yang belum ketemu sampai sekarang ini hanyalah di biskuit kongguan. Bapaknya belum ada. Nah, kalau ada reuni ternyata dilihat gambarnya ada bapaknya, itu rengginang dalamnya pasti. Ya. Oke, kita back dulu Bu Asri, back dulu. Kita lihat ke IPAS dulu. IPAS. Nah, berarti back lagi deh Bu Asri. Tidak kelihatan di sini, akan kelihatan di ATP-nya. Ke bawah dikit nih ATP Bu Asri. Nah, klik. Oh, ke bawahin dulu deh ini. Ke bawahin dulu. Bawahin. Nggak mau ya Bu Asri? Oke. Kita lihat IPAS kemana? Ini IPAS, kita klik. Nggak mau diklik. Berarti ini ini contoh kelas 4. Dia sudah dibuatkan ini oleh si aplikasi. Nanti Ibu dan Bapak sudah bisa melihat. Oh, ini kelas 4 itu pokok bahasan 1 atau ruang lingkupnya tentang tumbuhan. Ya. Enggak, dia kan sudah menikah Bu, 1 kamar saja, nggak peduli punya IPA apa punya IPS kan. Nah, karena itu kita masukkan saja Bu Asri. Kita kembali lagi deh, ke back lagi deh, supaya lebih jelas lagi kita lihat kamarnya ya. Apakah sudah sendiri atau berdua? IPAS, kita klik. Nah, tidak ada pembeda Bu Asri. Contoh semester 2. Kalau tadi kan semester 1 tentang tumbuhan ya, boleh digeser ke sini ke semester 1 Bu Asri, ke kiri. Nah, di sini dia tidak janjian, Kang, kamu sebelah sana ya, atau Dek, kamu sebelah sini. Enggak. Dia pokoknya, pokoknya pokok bahasan 1. Nah, yaitu taruhnya di sini. Tentang tumbuhan. Memang kalau kita lihat ternyata ada. Di IPA itu baru muncul nanti di semester 2. Yuk kita klik lagi yang ini. Pak, bolak-balik aja kata Bu Asri. Bahasanya belum mangkok Pak, siap. Ke bawah Bu Asri yang tadi, kita lihat di ATP-nya. Kita lihat di ATP IPAS tadi. Nah, ternyata kalau kita lihat ke bawah, yuk kita lihat ke bawah. IPA-nya rata-rata di bawah Bu Asri memang. Nah ini ya, mendeskripsikan keragaman. Oh, IPS malah ya. Yang di atas berarti yang IPA deh. Tentang magnet, cahaya itu ada di atas.
tumbuhan ya, terus apa? Materi dan karakter dengan mengidentifikasi wujud ya, benda, ini gaya ya. Ya. Ternyata walaupun mereka sudah menikah, ini menurut saya si pembuat kurikulumnya ragu-ragu. Tetap IPA dulu, baru. Tapi ibu jangan ragu, pokoknya bab 1 itu, bab 2 ini, atau pokok bahasan 1 ini, 2 ini, 3 ini, tinggal masukkan aja tadi ke kolomnya tadi, nggak usah nanya ini punya AA atau punya Dede, kan nggak usah. Nah, pokoknya kolom yang ada di nilai itu masukkan saja. Itu ya Bu, Anda kemarin saya menghadiri pernikahannya ya. IPA dan IPS sudah menikah secara sah. Ya. Bagus ya? Oh, penghulunya Bu Astrid, cuma Bu Astrid lupa ini. Oh, penghulu mah laki-laki ya. Oh, Bapak lupa ya Bapak ya. Oke. Jadi nggak ada lagi pemisah. Ketika IPA dan IPS menyatu, nah, kenapa? Konsepnya sebenarnya gini Bu dan Bapak. Konsep pembelajaran kurikulum merdeka itu 1 tahun. Sebetulnya Ibu mau ngajarkan ini dulu nggak? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Ibu mau ngajar ini dulu boleh? Boleh. Cuman kan untuk keseragaman si pembuat buku bingung. Kalau nanti lemah abang mintanya, Pak, bab 1 tolong yang ini dulu ya, kan gitu. Atau sekolah mana tadi nih? Lupa. Kesatria minta yang ini dulu gitu tuh. Ini dibuat dalam rangka keseragaman aja sebetulnya. Karena di kurikulum merdeka itu tidak ada istilah mana yang dulu. Secara logika saja, ketika itu masuk dalam logika bahwa yang rendah atau yang sederhana ditempatkan di awal itu yang benar. Karena konsepnya setahun, yang penting setahun semua nyampe gitu tuh. Kayak tadi, Pak saya menghabiskan dulu bilangan, boleh. Atau Pak bilangannya separuh deh, nanti saya tambah lagi geometri, saya tambah lagi peluang, boleh? Boleh. Tapi nanti bingung juga si pembuat buku menuruti keinginan ibu dan bapak. Sehingga bukunya dibuatlah berdasarkan keterurutan dalam elemen. Bukunya begitu bukunya Bu Asti. Tapi kalau Bu Asti akan menyampaikan yang berbeda, sah-sah saja, nggak ada aturan. Boleh, Pak ini mas saya mau semester 1, boleh. Asalkan secara logika terlihat bahwa ini pembelajaran ini lebih sederhana ketimbang yang lainnya. Karena konsep pembelajaran itu adalah dari yang sederhana kepada yang suka atau yang rumit. Dari yang sederhana ke kompleks. Dari mudah ke yang suka. Dari yang suka ke tidak? Enggak ya, enggak gitu, cuma enggak beda, cuma Bu Astri aja. Ya, ya tuh. Sampai di sini ada pertanyaan kan? Iya. Oh iya nih, silakan nih. Pakai aja. Supaya terdengar nih. Setiap mata pelajaran itu harus ini ya membuat ATP. Apakah semua mata pelajaran itu membuat ATP? Jawabannya kira-kira? Wajib, sunnah atau mubah? Wajib nih. Kalau ATP tidak dibuat, bagaimana kita tahu ini ada berapa JP? Kita tahu bahwa setelah itu ini gitu. Taunya dari mana? Dari ATP. Kalau di K13 enak, ATP-nya sudah ada di kurikulumnya, silabusnya dari pemerintah. Di sini mah saking bebasnya, khawatir sekolah itu punya keunikan tersendiri, diberi kebebasan sehingga suruh membuat gurunya neng. Ya. Ada lagi nih? Jangan ragu-ragu, keluarkan semua hal yang dianggap masih mengganjal. Ya, kayaknya ada dari Pak, gitu, dari mana ya? Tapi kalau nggak ada berarti ini diragukan nih. Tidak terlihat pandangan. Oh iya Ibu, silakan Ibu. Yang tadi, ini kelas 2-nya belum ada, sedang dibuat. Jadi ini kelas 1 dan 4. Nanti kelas 25-nya mudah-mudahan minggu ini jadi. Sebetulnya udah ada tadi di laptop saya, tapi sedang saya lihat kembali. Saya lihat si pembuat aplikasi sudah benar atau belum. Karena yang membuat itu kepala sekolah, bukan saya, tapi saya yang memverifikasi isinya benar enggak gitu. Ya, tunggu saja, mudah-mudahan di tahun pelajaran baru sudah beredar aplikasi yang terbaru buat 2 dan 5. Jadi tidak usah pusing-pusing lagi Bu dan Bapak. Kalau mau rapot sama dengan K13, tinggal tadi mana Bu Asti cetak rapot. Nah semester 1 atau 2 boleh, silakan. Nah ini tinggal nomor 1 itu semuanya si Abi. Nah nomor 1 tinggal di print out.
Iya, jadi nggak pusing-pusing lagi. Bayangkan kalau tanpa aplikasi muridnya ada 20 atau 30 untuk membuat deskripsinya, kan pusing sekali kan? Insya Allah ini sedang disempurnakan. Nanti ada yang lebih sempurna lagi sedang saya pelajari. Yang tadi, kalau tadi kita klik ke Bu Asri, di itu udah ada. Nah tulisannya aplikasi rapot mana tadi ya? Oh di IKM dulu, pasti di IKM. Nah itu ada di sini nih, coba nih. Umur kelas 1 ini baru nih. Sebetulnya buat 1, 2, 3 sampai 6 ini ada. Nah ini ada coba. Nah ini sedang dibuat termasuk karena nanti raport untuk proyek itu berbeda. Ini yang baru. Ini baru dirilis, belum diedarkan, sedang saya pelajari. Apakah ini sudah pas nanti kalau ini dianggap mudah, memberi kemudahan bagi guru. Nah, contoh di sini dia memberikan kebebasan ekstrakurikulernya cukup banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu loh. Sementara yang lama tadi cuma ada 2 atau 3 gitu loh. Di sini nanti bisa ditambah lagi. Pak, bisa ekstrakurikuler Eliza, ekstrakurikuler itu 12 kalau tidak salah. Al-Azhar itu 8 atau berapa. Jadi untuk sekolah-sekolah yang memiliki ekstrakurikuler banyak nanti bisa dibantu di sini. Iya. Di kesatria ada berapa Bu? Ekstrakurikulernya ada berapa macam? Ada 2, pramuka dan pencak silat pamulok Ibu. Iya. Berarti ada di Bu Astri, pemilikan ya? Pada berapa kelas? Sama BTK berarti ada 2. Iya. Tuh, nanti di sini. Ini sedang disempurnakan ya. Untuk aplikasi raport mohon bersabar, nanti segera diedarkan dan insya Allah akan diedarkan gratis untuk ibu dan bapak ya. Ada yang mau bertanya lagi Ibu? Yang dari belakang ada yang mau bertanya lagi? Pak, oh iya suara bapak-bapak belum terdengar nih. Ayo Pak, ada yang bertanya Pak? Cukup? Oh iya Pak, silakan Pak. Bisa ke depan Pak? Bisa ke depan Pak? Ya. Oh, apa sih asesmen diagnostik itu? Kan itu ya. Ada yang bantu saya? Apakah di kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik? Kemudian di kurikulum 2013 tidak ada? Ada tidak? Ada tidak? Ada yang mau bantu saya? Bu Lia, boleh bantu Bu Lia jawab? Mana Bu Lia? Ke depan dong Bu Lia sini. Menjawab pertanyaan Bapak, apakah dalam kurikulum Merdeka itu ada diagnostik, kemudian di kurikulum 13 tidak ada gitu? Boleh Bu Lia bantu saya ke depan? Sudah kenal Bu Lia kah? Belum ya? Tepuk tangan dong buat Bu Lia dulu. Kenapa Bu Lia saya panggil? Bu Lia ini salah satu nanti sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Ya, silakan Bu Lia. Saya coba bantu jawab sebisanya ya Pak. Kalau misalnya ada yang keliru mohon ditambah atau dikoreksi. Untuk di kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik. Itu mungkin kita bisa menangani dengan asesmen awal ya. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa di kelas itu seperti apa supaya nanti kita bisa mempersiapkan pembelajaran seperti apa untuk siswa itu. Karena kan setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi asesmen diagnostik itu diperlukan supaya nanti kita bisa merencanakan pembelajaran seperti apa. Karena pastinya nanti setelah kita melakukan asesmen diagnostik itu pasti pembelajaran untuk setiap anak itu berbeda. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Hairul Jaman, itu di kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak. Ada yang high, ada yang middle, ada yang low ya Pak. Jadi asesmen diagnostik itu diperlukan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut. Mungkin seperti itu Bapak. Baik, keluarga terima kasih Ibu Lia. Nah pertanyaan berikutnya kira-kira apakah di kurikulum 2013 tidak ada? Cung yang jawab ada. Cung yang tidak cari selamat lagi lu. Ya. Jadi gini Pak, saya jawab dulu ya Pak. Tes diagnostik pada dasarnya tes awal untuk melihat
tentang ada berapa sih kemampuan kalau dikelompokkan itu. Kalau mau satu persatu personal nggak mungkin. Guru itu tidak bisa mengajar dengan menuruti setiap kemauan individu. Tapi paling tidak kelompok atas, tengah, dan bawah tadi bisa tercover. Nah, tes diagnostik tidak selamanya tes, Pak. Contohnya gini, saya semuanya guru kelas 5. Kemudian guru kelas 4-nya ibu siapa ibu? Tadi yang dari, iya, namanya siapa bu? Ya, oh Dini, terlalu dini kita bertemu ya. Oke, Bu Dini kelas 4, saya guru kelas 5. Ketika baru naik ke kelas 5, saya belum paham nih kondisi siswanya. Saya nanya dengan Bu Dini, kalau si Amir itu gimana sih? Oh gini. Kalau si Bejo gimana? Oh gini. Nah gitu ya. Nah, itu pun termasuk tes diagnostik. Pretest itu termasuk tes diagnostik. Pak, apakah tes diagnostik itu kemudian menjadi mutlak? Bisa jadi tidak. Artinya gini, ketika seseorang mengikuti tes, anak kita mengikuti tes, belum tentu sih sebetulnya itu menggambarkan 100%. Siapa tahu pas lagi sakit, nggak konsentrasi di dalam menjawab soal. Tapi paling tidak guru tahu, oh iya dari sekian banyaknya siswa itu yang sudah paham tentang penjumlahan segini loh, yang belum segini belum. Sehingga Pak, ketika guru nanti mau mengajar, boleh tangganya tadi diturunkan. Yang tadi sudah tangga di 5, ternyata murid saya banyak yang belum paham loh. Jadi diturunkan lagi, harus mengajarkan yang lebih bawah. Karena rumus tes diagnostik itu, soal itu dibagi 3, yaitu soal 50% soal yang akan digunakan pada semester tersebut. 25% itu soal-soal yang akan diberikan untuk semester yang akan datang. Contoh sekarang kelas 5 semester 1. Kalau soalnya itu ada 100, maka yang 50 soal itu untuk semester 1. Yang 25 soal untuk semester 2. Yang 25 soal lagi semester 1 di kelas 4. Kenapa? Nanti kelihatan berapa orang yang bisa menjawab soal-soal di semester 1 kelas 5. Berapa yang menjawab soal di kelas 4. Berapa yang sudah melampaui bisa menjawab di semester yang akan datang. Gunanya untuk mendeteksi. Di kurikulum 2013 seharusnya ada juga. Karena tes diagnostik itu sejak zaman dulu Pak adanya. Cuman booming di tahun ketika kurikulum merdeka. Pretest ada nggak kemarin-kemarin? Itu tes diagnostik. Nanya, pernah nggak dengan guru yang ada di bawahnya atau guru di kelas yang lain? Ada. Itu tes diagnostik. Ada yang dilakukan dengan paper test, ada yang melakukan ujian, ada yang melakukan dengan lisan, bertanya-tanya, ada yang melakukan mungkin dengan pengamatan. Dilihat, walaupun kadang pengamatan kita tidak selamanya benar. Dilihat, oh iya. Kadang-kadang katanya dari kalau guru itu biasanya punya psikologis kayak kemarin itu bisa nebak betul Bu. Dilihat. Walaupun tebakannya nggak selalu benar gitu ya. Nah itu kemudian ada psikologi yang namanya memang tipe Lombroso. Tipe Lombroso itu namanya itu psikologi kriminologi. Jadi orang biasanya kalau yang wajahnya begini, posturnya begini, tatapan matanya begini, biasanya itu tergolong orang yang begini. Itu dulu ada namanya psikologi Lombroso. Jadi tipe-tipe kriminal itu katanya bisa kelihatan. Tapi yang sekarang coba lihat. Kayak kemarin yang bunuh banyak orang itu nggak ada kelihatan tampang serem, nggak ada. Yang tatonya sebadan enggak, malahan yang kelihatan alim. Bahkan ada yang mohon maaf, yang gemulai itu siapa namanya Bu? Dulu yang dari Jawa Tengah itu justru membunuh banyak orang. Nah itu ternyata tidak benar. Jadi tidak selamanya benar dengan pengamatan melalui psikolog. Tapi kalau psikiater dia dibekali akan melihat. Saya tahu dengan tatapan Anda yang seperti itu semuanya. Bahkan saya sempat belajar, kalau ada orang yang datang duduknya begini, oh lagi nervous. Makanya kan ada tuh pengamat, dilihat dari language, body language,
kayaknya orangnya gini-gini. Nah itu dia sudah belajar tentang psikiater, tentang body language ya. Nah ini gambarannya. Bagaimana Pak, sudah terjawab Pak pertanyaannya? Atau kalau belum puas boleh nanya lagi Pak tentang tes diagnostik. Gini, Bu Lia tadi sudah katakan, ketika kita akan buat modul aja, sebaiknya lakukan tes diagnostik. Sebaiknya tidak ada kata wajib, nggak ada. Tidak ada kata wajib. Kalau apalagi kita udah hafal, Bapak kelas 4, guru kelas 4. Kemudian, tahun ini ngajar di kelas 5, membersamai dengan anak-anak itu. Setidaknya Bapak sudah 60-70% sudah hafal. Nah itu nggak perlu tes diagnostik, nggak ada masalah. Jadi hanya untuk tadi, sebaiknya dilakukan biar RPP kita tahu nanti, oh yang low sekian, yang middle sekian, yang high sekian, supaya kita tahu sebetulnya ke sana Pak. Atau tadi minimal supaya nanti bertanya tidak salah bertanya. Kalau yang pandai justru dikasih soal yang mudah, kemudian yang kurang menjadi soal yang tinggi, itu kan malah menjatuhkan nanti kan begitu. Nah, tapi seorang guru kan pada dasarnya bagaimana memberikan motivasi, seperti pertanyaan Bu Asri kemarin. Apakah boleh menunjuk seseorang untuk menjawab? Itu pertanyaannya. Oke Pak. Jadi buat modul mah wajib tes diagnostik sunnah Pak ya. Tapi sebaiknya dilakukan. Wajib muakkad maksudnya gitu Pak ya. Oke, sampai di sini ada yang masih mau bertanya tentang penilaian. Simpulannya bahwa IKM tidak ada penilaian tengah, yang ada hanya ada 2 penilaian. Apa itu? Formatif atau harian dan sumatif. Atau dalam istilah kerennya di asesmen itu ada as for learner. As of learner. Kemudian satu lagi for apa ya? For learner ya. For as satu lagi saya lupa tuh. Jadi ada yang sedang berjalan. Kalau yang sumatif itu off. Artinya ketika semua sudah selesai, nah baru diadakan sumatif. Itu namanya asesmen apa kalau sudah tadi off ya? Off learner. Artinya setelah pembelajaran itu sudah off, sudah habis. Itu ada di bukunya ada Bu. Kalau ini Bu Astri, tolong dong dibuka ini, takut nih kayak teman-teman Pak Hairul tuh ngomong tuh ada nggak sih bukunya? Ada, udah dibaca, cuma tadi malam belum dibaca kali dengan teman-teman. Bintek IKM. Kita cari modul pembelajaran dan asesmen mana tadi? Nah ini ya, tadi ada modul mana tadi? Pembelajaran dan asesmen mana ya? Ada nggak? Oh iya. Panduan pembelajaran apa? Klik. Kayaknya belum sempat begitu sibuknya Ibu dan Bapak. Ini ada di sini terus. Yang as of yang saya katakan tadi juga ada. Nah ini kan yang kemarin itu level di dalam belum. Nah tapi ada juga selain belum itu di sini ada beberapa dari Cole dan sebagainya, Anderson ini ada di sini. Dibaca aja nih terus ke bawah. Nah, penilaiannya kayak apa? Ini ada. Cuman saya yakin ini teori ya, terus ke bawah. Nah, ini belum dibuka? Belum dibaca? Nah, nanti dibaca ya. Ini yang saya katakan tadi ada semua di sini. Pelan-pelan dibaca. Oke, ditutup lagi Bu Astri, boleh di sini. Tapi nggak apa-apa, nggak ditutup juga. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, nanti ada ya. Jadi yang saya sampaikan di sini semua sudah diberikan. Apa sih yang tidak buat Ibu dan Bapak? Sudah kuberikan semuanya dan sudah kuwariskan. Ya. Ini terkait penilaian di bagian proyek muatan pembukaan Iya. Mau tahu redaksi di rapor itu seperti apa dan Oh. penilaiannya seperti apa? Di rapor di P5 ya. Itu ya nanti Neng ya, kalau ini sudah ditutup di penilaian, kita ke P5, nanti P5 baru PMM terakhir. Kita sudahi dulu. Apakah sudah sih? Karena ada permintaan untuk lanjut. Apakah dicukupkan tentang penilaian? Masih ada yang penasaran kan? Iya, entar Neng ya, silakan. Tadi penilaian itu kan berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Sedangkan kan kita setiap akhir semester
SDB, tari. Ya. Nah, untuk di penilaian akhir yang serempak itu, apakah kita membuat sendiri gitu, apakah ikut dengan yang serempak gitu, sekotaan gitu. Baik, namanya siapa Bu? Bima. Bima dari SD. Pada bulan nomor sepatunya. Oke, tepuk tangan buat Bu Bima dong. Pertanyaan luar biasa. Jadi gini, Pak, sebetulnya tuh kita tuh, aduh mau ngomongnya nggak apa-apa, ada berbau politik dikit nggak apa-apa ya. Tapi sampai di sini ya, jangan ceritakan lagi pada siapapun dan sampai di rumah anggap tidak ada. Kenapa kita bareng-bareng mengadakan penilaian? Seharusnya kata Bu Mima tadi, setiap sekolah itu berhak untuk menyelenggarakan ujian ulangan sendiri, Bu. Tapi sebagian sekolah belum siap untuk itu, bikin kisi-kisi, bikin soal belum siap. Yang kedua adalah kalau kita setiap sekolah membuat mencetak sendiri, biayanya terlalu tinggi, Bu. Karena bikin master, bikin editing, bikin tim verifikasi, itu ternyata biayanya jauh lebih tinggi. Sehingga kalau bareng-bareng masternya itu lebih. Dan yang paling urgen, ketersediaan dari tenaga pembuat soal. Karena soal itu harus dilihat dari kontennya, kemudian dan konstruksinya, dan kaidah-kaidah kebahasaannya itu ada, Bu. Karena saya menemukan Pak Dr. Martono, teman di kementerian, ketika saya ke Papua, pas ke Manokwari waktu itu bareng beliau, Pak Hirul, kok anak saya mendapatkan soal ini loh, kata dia. Apakah ini termasuk soal hot? Kata Pak Martono itu. Coba Pak, saya kelas 3 waktu itu putra beliau. Saya baca, maaf ya Pak Martono, ini bukan hot, jelimet, saya bilang. Iya, karena hot dan jelimet itu berbeda. Hot itu kaitannya dengan pola berpikir kita lebih tinggi. Tapi kalau ada cerita yang sulit dipahami, itu jelimet, bukan hot. Jadi gitu Bu, jadi keterbatasan sumber daya untuk membuat soal yang lebih baik di Kota Serang belum menyeluruh. Bisa jadi di sekolah Ibu di Padang 2 mungkin saat kelasnya ada 6. Mungkin, tapi tidak 6-6-nya itu kompeten gurunya untuk bisa membuat soal seperti itu. Bahkan ada yang gaptek komputer, cara matiinnya ambil ember di sini. Nah, karena apa? Tadi kemampuannya masih Untuk seni dan budaya, selama menjalankan IKM tidak ada pembuatan soal bersama, Bu. Ya tadi, karena memang takutnya di Padang 2 mas seni tari, kemudian yang lainnya ada seni lukis dan seni yang lainnya. Jadi dibuat oleh sendiri untuk yang seni, karena kita mengkhawatirkan itu. Gitu. Ya Bu Bima ya. Iya. Rasa-rasanya masih ada nggak tukang bakso pabrik yang samping Padang 2 ya Bu? Udah pindah. Astagfirullahaladzim, terlambat saya ya. Padahal mau pesen tadi ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, nanti pertanyaan dari Ibu yang barusan akan kita lanjutkan ke proyek P5. Pertanyaan luar biasa. Sebelum ke P5, Bu Asti, bolehkah asisten saya menunjukkan contoh tadi contoh? Nah ini kali ya, contoh modul ya. Tapi nanti deh itu karena contohnya modulnya modul P5. Berarti harus jelaskan dulu P5. Asesmen sudah cukup. Hanya ada penilaian harian dan penilaian sumatif, formatif dan sumatif. Pola-polanya tetap sama. Diagnostik dianjurkan tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Karena muakkad lebih baik dilakukan untuk mengetahui kondisi siswa. Itu ya. Ada pertanyaan kah? Baik, selamat siang. Ternyata belum refleks. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Masih. Ya, itu tanda-tanda ruhnya sedang bepergian. Oke, sampai di sini rapor penilaian dulu. Kita lanjut ke P5. Sudah dibaca bukunya? Rasanya saya sudah berikan itu P5-nya. Ada kan? Nah, di modulnya ada sebetulnya. Coba deh Bu Asri, diklik lagi. Di modulnya ada rasanya modul P5. Nah, itu mah contoh modul. Tapi kaitannya dengan pedoman pedoman modul nggak ada ya? Rasanya mungkin dia berikan yang lama ya Bu ya? Diberikan yang lama mungkin ya? Iya.
Baik Bu Astri, kalau gitu kembali lagi ke sini Bu Astri, ke ya, kemudian ke yang ini Bu Astri. Nah kita lihat, kita beri perbesar boleh? Atau mau pakai ini boleh, diperbesarnya nanti. Saya yakin yang di belakang kelihatan tapi tidak jelas, ya kan? Nah tapi nggak apa-apa. Nah, ini. Pak, setelah ada P5 ini yang punya jam 252 dalam setahun atau 1 minggu itu boleh dihitung kalau 252 dibagi 36 berapa Ibu? Ada Mbak kalkulator kan? Coba. Ya. Untuk mengetahui dalam seminggu itu ada berapa JP untuk apa? Proyek itu kan? Oke, kita lihat. Berapa? 7 lebih kah? Kurang kah? Pas. Dari mana? Ini setahun itu tadi saya katakan diasumsikan memiliki 36 minggu efek. Kemudian ini si proyek ini ngambil jam dari setiap mata pelajaran. Pertanyaan saya, apakah nanti di pelajaran IKM karena ada proyek kemudian jamnya nambah? Kenapa tidak Pak? Kenapa Pak? Nambah nggak jamnya kalau ada proyek? Cung yang tidak. Cung yang nambah. Alasan